Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Xiong San perlahan berkata, rekan APS, jangan terpancing oleh orang ini. Aku tidak punya motif tersembunyi. Aku hanya melakukan ini untuk mencegah musuh seperti ini ikut campur saat kita sedang berkonsentrasi untuk melanggar batasan. Sekarang, sepertinya itu sangat diperlukan, kata Xiong San perlahan, melirik Han Li. Ketika leluhur APS mendengar ini, ekspresinya sedikit rileks. Pada saat yang sama, matanya berkedip karena ragu. Apakah begitu? Jika itu masalahnya, mengapa Anda diam-diam melepaskannya? Mengapa Anda tidak memberi tahu rekan APS? Han Li terkekeh dan berkata. Xiong San tersedak dan dengan canggung berkata, ini, situasinya memaksaku untuk melakukannya. Masalah ini memang tidak pantas. Sebenarnya, dia tidak menggunakan gerakan ini untuk meluncurkan serangan diam-diam pada leluhur APS. Lebih penting lagi, dia ingin mengambil inisiatif dalam situasi yang tiba-tiba. Tentu saja, dia juga agak waspada terhadap leluhur APS. Sekarang Han Li telah mengacaukan situasi, secara alami sulit untuk dijelaskan. Ekspresi leluhur APS menjadi dingin lagi, dan berkata, rekan Xiong, masalah ini bukan salahmu. Aku terlalu percaya pada orang lain. Ketika Xiong San mendengar ini, dia tahu dia salah dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Rekan APS, Anda dan saya dapat dianggap sebagai kenalan lama. Meskipun ada banyak hal baik di istana ini, seperti kata pepatah, risiko dan peluang hidup berdampingan. Pasti ada banyak bahaya di dalamnya. Mengapa kita tidak bekerja sama? Anda tahu kekuatan saya. Aku seharusnya bisa banyak membantumu, kata Han Li kepada leluhur APS. Leluhur APS mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Han Li melirik Xiong San dan tersenyum, jangan khawatir, rekan Daois Leng Yan. Saya berhutang budi kepada Anda karena menyerahkan seni asal bintang surgawi yang agung kepada saya. Meskipun saya bukan orang yang baik, saya tidak akan merencanakan melawan teman. Cahaya dingin melintas di mata Xiong San dan dia mendengus. Leluhur APS merenung sejenak dan tersenyum, baiklah. Jika demikian, maka kita akan bepergian bersama. Kuharap rekan Han akan menjagaku. Han Li mengangguk dan tersenyum, kamu terlalu sopan. Karena itu masalahnya, pertama-tama mari kita hancurkan batasan cahaya bintang terakhir. Apa maksud kalian berdua? Xiong San melihat bahwa Han Li dan leluhur APS sedang mengobrol dengan gembira, dan ekspresinya menjadi agak tidak sedap dipandang. Rekan Taois Xiong, tolong jangan salah paham. Sebenarnya, tidak ada kebencian yang mendalam di antara kami. Hanya saja Yang Mulia tidak mengizinkan saya untuk menjelaskan sebelum menyerang dengan gegabah, menyebabkan sedikit kesalahpahaman. Menurut pendapat saya, lebih baik membiarkan masalah ini pergi. Saat ini, kita hanya punya satu tujuan. Lebih baik bekerja sama dan hancurkan batasan ini. Tidak banyak waktu yang tersisa untuk kita. Han Li menoleh untuk melihat Xiong San dan berkata, kata-kata Erkan Han tidak salah. Situasi saat ini menguntungkan kedua belah pihak. Rekan Leng Yan, saya pernah bersikap kejam sebelumnya, jadi saya harap Anda tidak keberatan. Jika kami menemukan harta karun di masa depan, saya akan membiarkan Anda memilih yang pertama. Mendengar ini, Xiong San merenung sejenak sebelum dia tersenyum. Kamu terlalu baik, rekan Daois. Faktanya, dengan rekan Han dan rekan Daois ini bergabung dengan kami, peluang keberhasilan kami meningkat secara alami. Bagaimana saya harus memanggil Anda, rekan Daois? Mendengar ini, leluhur APS tersenyum dan pandangannya beralih ke Lu Yuqing. Mendengar ini, Xiong San juga menatap Lu Yuqing, lalu menatap Han Li. Senior pasti bercanda. Dengan kultivasi saya yang tidak signifikan, bagaimana saya berani berbicara dengan kalian berdua secara setara?
Saya hanya mengikuti Kakak Han untuk mendapatkan beberapa pengalaman. Jika Anda memiliki harta yang tidak menarik perhatian Anda, beri saya 1 atau 2. Lu Yuqing dengan cepat menjawab. Wanita itu sepertinya telah mendengar sesuatu dari percakapan antara Han Li dan leluhur api es, jadi dia mengubah cara dia memanggil Han Li. Mendengar ini, ekspresi leluhur api es dan Xiong San sedikit rileks, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Untuk menghindari penundaan yang tidak semestinya, mari kita mulai. Silakan lanjutkan untuk melanggar batasan, saya akan bertindak pada saat yang sama. Han Li tidak banyak menjelaskan dan berkata, "Oke," Xiong menanggapi. Dengan itu, Xiong San melambaikan tangannya dan menyingkirkan pedang panjang emas dan panji. Sosoknya kemudian berkedip dan mendarat di tempat dia sebelumnya. 10 jarinya bergerak seperti roda di depannya. Leluhur api es juga berbalik dan melakukan segel tangan. 5 harta karun roh di udara mulai bergerak lagi, dan pilar cahaya 5 warna mulai berkedip lagi. Penghalang cahaya bintang bersinar terang, dan lapisan cahaya bintang yang menyilaukan muncul. Ada pola bintang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, terus-menerus berputar ke atas dan ke bawah. Tampaknya mengandung prinsip-prinsip yang mendalam, dan sangat cerdik. Bola cahaya 5 warna melesat keluar dari pilar cahaya satu demi satu dan menghantam penghalang cahaya bintang. Serangkaian ledakan keras terdengar, dan penghalang cahaya bintang yang semula tenang bergetar lagi, memancarkan semburan cahaya bintang yang menyilaukan. Han Li menyingkirkan Seven Glorious Star Ring di depannya. Dia tidak mengambil harta apapun, dan malah mengoperasikan seni energi bintang surgawi besar dengan seluruh kekuatannya. Cahaya bintang yang menyilaukan muncul di lengannya. Setelah itu, lengannya menjadi kabur, dan berubah menjadi 2 hantu, dengan kasar menyerang penghalang cahaya bintang. Dalam sekejap, suara angin kencang yang bersiul keras terdengar. Banyak bayangan tinju cahaya bintang bergantian, dan seperti badai, mereka dengan kejam menabrak penghalang cahaya bintang. Lu Yuqing tidak berdiri di samping dan tidak melakukan apa-apa, cahaya hijau menyala di tangannya, dan kipas bulu hijau muncul. Dia mengipasinya dengan keras. Bila angin hijau yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, mengenai penghalang cahaya bintang. Mereka berempat bergabung, dan kekuatan mereka langsung menghancurkan bumi. Meskipun penghalang cahaya bintang itu misterius, itu tidak dapat menahan serangan sengit dari mereka berempat. Cahaya bintang yang menyilaukan di permukaannya dengan cepat meredup, dan segera menjadi hanya lapisan tipis. Tapi saat ini, langit di atas pulau tiba-tiba bergemuruh dengan suara teredam. Kabut putih di langit sepertinya dirangsang oleh sesuatu, dan mulai berputar, membentuk pusaran besar. Alis Han Li berkerut saat dia melihat ke langit. Ini adalah penghalang cahaya bintang yang berkomunikasi dengan kekuatan bintang-bintang di langit untuk mengisi ulang. Jika kita tidak dapat memecahkannya sekaligus, itu akan segera kembali ke keadaan sebelumnya. Semuanya, jangan menahan diri. Xiong San berteriak, "Itu benar, kita harus melakukannya sekaligus. Kita tidak bisa membiarkan penghalang ini pulih." Leluhur api dingin juga dengan cepat berkata. Keduanya dengan cepat membentuk segel tangan, dan pilar cahaya 5 warna bersinar terang. Bola cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, dan dalam sekejap, mereka memadat bersama untuk membentuk bola cahaya besar dari sebelumnya, dan melesat ke arah penghalang cahaya bintang. Han Li mengangkat alisnya, dan bibirnya juga terbuka dan tertutup saat dia mulai bernyanyi. Lapisan cahaya keemasan muncul di sekitar tubuhnya, dan tubuhnya dengan cepat membesar, menjadi beberapa kali lebih besar dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, lapisan bulu emas muncul di permukaan tubuhnya, dan dia berwujud kera gunung raksasa. Di dadanya, 18 bintang yang menyilaukan bersinar terang, dan cahaya keemasan di tubuhnya saling melengkapi. Kera gunung raksasa mengepalkan tinjunya, dan memukul dadanya. Kemudian,
Dengan raungan rendah, dia dengan keras meninju. Cahaya keemasan melintas di udara, dan bayangan tinju emas yang sangat besar muncul. Bayangan tinju terjalin dengan gumpalan kekuatan cahaya bintang, dan mendarat di penghalang cahaya bintang. Lu Yuqing juga berteriak lembut, dan kipas bulu hijau di tangannya bersinar dengan cahaya biru. Saat dia melambaikannya, embusan angin biru melonjak, dan segera berubah menjadi naga angin biru, dengan keras menyerang. Beberapa ledakan yang menghancurkan bumi terdengar berturut-turut. Penghalang cahaya bintang terdistorsi dengan hebat, dan retakan akhirnya muncul di atasnya, dan dengan cepat menyebar. Penghalang cahaya bintang hancur, dan berubah menjadi cahaya bintang yang sangat padat yang memenuhi langit. Namun, cahaya bintang ini tidak menyebar, malah dengan cepat berkumpul di satu tempat, dan berubah menjadi pusaran air besar. Kekuatan isap yang tak terlukiskan menakutkan keluar darinya. Han Li dan yang lainnya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan tersedot ke dalam pusaran cahaya bintang besar. Han Li hanya merasakan pemandangan di depannya menjadi kabur, dan pikirannya menjadi pusing. Ketika penglihatannya pulih, dia sudah berada di platform batu yang lebar, dan leluhur api dingin serta yang lainnya juga berada di dekatnya. Mata mereka tertutup rapat, dan sepertinya mereka belum bangun. Dilihat dari posisi, kira-kira berada di posisi yang sama seperti ketika mereka bergabung untuk merapalkan mantra untuk memecahkan batasan. Platform batu ini berwarna biru tua, dan berukuran lebih dari 1000 kaki. Itu memberikan perasaan sederhana dan tanpa hiasan. Yang mengherankan, ada mantra transmisi di bawah kaki keempat orang itu. Itu masih berdengung, dan memancarkan semburan cahaya putih. Pikiran Han Li masih sedikit pusing saat ini, dan dia menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya sedikit. Kemudian, dia melihat sekeliling. Dia saat ini berada di ruang biru, dan matahari tergantung di langit. Awan putih melayang, dan angin sejuk bertiup. Bukan lagi laut hitam yang dipenuhi kabut es. Tampaknya ini adalah istana Yuhan yang asli, pikir Han Li, dan melihat ke depan. Sekitar 1 mil di depan platform batu ada puncak gunung. Itu tinggi dan lurus, dan puncaknya tersembunyi di awan. Tingginya setidaknya 4 atau 5.000 kaki. Seluruh puncak gunung berwarna putih keperakan, dan gunung itu juga sangat curam. Puncak gunung dikelilingi oleh awan putih, dan cahaya ungu redup berkedip-kedip. Melihat dari sini, samar-samar orang bisa melihat ada istana ungu dalam cahaya ungu. Tangga lurus dan curam terbentang dari istana ungu di puncak gunung sampai ke kaki gunung. Tangganya juga berwarna putih keperakan, dan berkilauan. Itu terlihat sangat spektakuler, seolah-olah itu adalah tangga menuju ke surga. Han Li melihat pemandangan di depannya, dan hatinya tergerak. Namun, saat berikutnya, dia tiba-tiba mengerutkan alisnya. Untuk beberapa alasan, lingkungan di depannya memberinya sedikit keakraban. Han Li melihat sekeliling lagi, dan berusaha keras untuk mengingat, tetapi tidak berhasil. Dia menggelengkan kepalanya, dan tidak lagi memikirkannya, mengangkat kakinya, dan hendak keluar dari formasi. Namun, begitu dia melakukan itu, kekuatan besar muncul dari formasi teleportasi, dan dengan kuat menahan tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia segera mengerutkan kening, dan melihat cahaya putih di sekelilingnya, dan sedikit pemikiran melintas di wajahnya. Tidak lama kemudian, leluhur api es, Xiongsan, dan Lu Yuqing juga terbangun satu demi satu. Lu Yuqing mengeluarkan seruan lembut saat dia melihat pemandangan di depannya. Leluhur api es dan Xiongsan tidak peduli tentang hal lain, dan mata mereka tertuju pada istana ungu di puncak gunung. Mata mereka terbakar dengan gairah. Namun, keduanya tidak bergerak. Apakah ini istana Yuhan yang asli? Sungguh spektakuler, seru Lu Yuqing, dan melangkah maju. Namun, tubuhnya menegang, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Wajah cantiknya langsung berubah.
Formasi teleportasi ini masih beroperasi. Kita hanya bisa pergi ketika sudah benar-benar berhenti, kata leluhur api es perlahan. Lu Yuqing tertegun ketika mendengar itu, dan dia mengangguk pada leluhur api es untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Han Li melirik leluhur api es, dan tidak mengatakan apa-apa. Alasan mengapa dia menggunakan beberapa metode provokatif untuk mengikat orang ini adalah karena orang ini telah memasuki tempat ini sebelumnya. Formasi teleportasi di bawah Han Li dan yang lainnya terus beroperasi dengan lambat, tetapi semakin lama semakin lambat, dan cahaya putih yang dipancarkannya dengan cepat melemah. Selama ini, mereka berempat tidak mengucapkan sepatah kata pun, juga tidak bergerak sama sekali. Mereka hanya melihat sekeliling dari waktu ke waktu, dan tentu saja, sebagian besar pandangan mereka terfokus pada gunung putih keperakan di depan mereka. Leluhur api dingin dan mata Xiongsan terbakar dengan semangat, sementara Han Li tanpa ekspresi. Mata indah Lu Yuqing melihat sekeliling, dan dia diam-diam akan melihat kedua orang itu dari waktu ke waktu. Setelah beberapa saat, formasi teleportasi akhirnya berhenti, dan cahaya putih yang dipancarkannya menghilang. Mereka berempat segera keluar dari formasi teleportasi. Ayo pergi. Begitu leluhur api dingin dan Xiongsan keluar dari formasi teleportasi, mereka dengan cepat berjalan menuruni platform batu dan berlari menuju tangga panjang di kaki gunung putih keperakan di depan. Ikuti mereka, dan jangan terbang, kata Han Li kepada Lu Yuqing ketika dia melihat situasi ini, dan dia juga dengan cepat berjalan menuruni platform batu. Alhasil, mereka berempat belum jauh melangkah ketika platform tinggi di belakang mereka tiba-tiba bergetar. Kemudian, formasi teleportasi yang baru saja berhenti belum lama ini bersinar dengan cahaya putih lagi dan mulai beroperasi dengan suara mendengung. Han Li dan yang lainnya terkejut. Mereka semua berhenti di jalur dan berbalik untuk melihat. Ada kilatan cahaya di formasi teleportasi, dan 7 sosok muncul. Orang-orang ini semua mengenakan jubah hitam dengan pola tengkorak. Mereka adalah kultivator sekte hantu menangis, dan yang di depan adalah lelaki tua Bopeng. Suehan. Ketika leluhur api dingin melihat siapa itu, ekspresinya berubah. Ketika Han Li mendengar ini, dia dengan cepat menatap lelaki tua Bopeng itu, dan sedikit keterkejutan melintas di wajahnya. Dia ingat nama lelaki tua Bopeng itu dengan sangat jelas. Dia dipanggil Chen Pi, dan jika dia mengingatnya dengan benar, nama Suehan seharusnya adalah nama tetua Dewa Emas dari Menara 10 Arah. Dia telah melihat orang ini dari jauh selama pertempuran Sekte Boneka Suci. Dalam formasi teleportasi, lelaki tua Bopeng itu kesurupan karena teleportasi, tetapi dia segera pulih. Dia melihat sekeliling, melirik Han Li dan Lu Yuqing. Dia segera mengalihkan pandangannya, lalu melirik Xiongsan dan leluhur api es, yang berada lebih jauh. Xiongsan dan api es saling memandang, pupil mata mereka menyempit. Senyum melintas di bibir orang tua itu. Tatapannya dengan cepat mendarat di istana ungu di puncak gunung. Ekspresi ekstasi muncul di wajahnya saat dia tertawa terbahak-bahak, aku tahu itu. Sedikit ketakutan melintas di wajah leluhur api es, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Suehan, kenapa kamu ada di sini? Hehe, api es, apakah kamu pikir kamu menyingkirkan kami? Saya sudah tahu bahwa Anda memasuki rumah abadi dengan motif tersembunyi, jadi saya sengaja membiarkan Anda pergi. Dan kami membuntuti. Tapi saya tidak berharap Anda tahu di mana istana Neter Salju. Bagus, sangat bagus. Haha, orang tua berwajah Bopeng itu tertawa lagi saat dia berbicara. Han Li mengerutkan kening saat mendengar ini. Orang-orang ini juga membuntuti mereka, tetapi dia tidak merasakan apa-apa dari awal sampai akhir. Tetapi dengan kultivasi Dewa Emas pria berwajah Bopeng dan beberapa metode penyembunyian khusus, mungkin saja dia tidak merasakannya. Tampaknya dia telah meremehkan kekuatan Dewa Emas ini.
Ekspresi leluhur api es dan Xiong San sangat jelek. Mereka mengira datang ke sini tanpa terdeteksi. Siapa sangka ada dua orang yang membuntuti mereka tanpa mereka sadari. Mereka berdua saling memandang, lalu berbalik dan bergegas menuju tangga pada saat bersamaan. Han Li bertukar pandang dengan Lu Yuqing, dan keduanya segera mengikuti. Hehehe, lari. Kemana Anda bisa lari? Orang tua berwajah bopeng itu mencibir ketika melihat ini. Dia tidak khawatir sama sekali. Di depan dewa emas seperti dia, seberapa besar badai yang bisa ditimbulkan oleh 4 dewa sejati. Selain itu, ini jelas merupakan alam mistik yang tersegel, jadi kemana mereka bisa melarikan diri? Dia menggerakkan kakinya dan hendak mengejar. Namun, cahaya putih melintas di sekelilingnya, dan kekuatan pembatas yang kuat melonjak keluar dari segala arah, menyebabkan kekosongan di dekatnya mengencang. Bahkan dengan kultivasi dewa emas pria tua berwajah bopeng itu, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia berteriak dengan suara rendah, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam saat dia berjuang sekuat tenaga. Tapi tidak peduli seberapa keras lelaki tua berwajah bopeng itu mencoba, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ekspresinya berubah. Pada saat ini, para kultivator sekte hantu yang datang bersamanya juga terbangun satu demi satu, tetapi kemudian menemukan bahwa mereka tidak dapat bergerak. Han Li dan 3 lainnya mengambil kesempatan untuk bergegas ke tangga perak di kaki Gunung Putih Perak. Cepat! Leluhur api es berteriak dengan suara rendah dan melangkah menaiki tangga bersama Xiong San. Sosok mereka sedikit bergoyang, tetapi mereka segera berdiri kokoh dan dengan cepat memanjat. Han Li menyipitkan matanya saat melihat situasi mereka berdua dan melangkah ke tangga. Lapisan tipis cahaya kuning muncul di tangga di bawah kakinya, dan kekuatan hisap yang kuat menyelimuti tubuhnya. Bahunya tiba-tiba tenggelam, dan tubuhnya menjadi 10.000 kali lebih berat. Jadi begitu, Han Li mengangkat alisnya. Ketika Lu Yuqing menginjak tangga, wajahnya yang cantik berubah, dan tubuhnya yang halus bergetar hebat. Dia sedikit mengernyit, dan lapisan cahaya biru muncul di tubuhnya. Itu berubah menjadi hantu bangau terbang, mengepakkan sayapnya dan ingin terbang. Tapi tidak peduli bagaimana bangau biru itu mengepakkan sayapnya, daya isap yang kuat di bawah kaki Lu Yuqing tidak melemah sedikit pun. Pembatasan gravitasi di tangga tidak dapat dilawan dengan kekuatan spiritual surgawi atau harta karun roh apapun. Anda hanya dapat menaikinya dengan kekuatan fisik Anda. Sekarang situasinya memaksamu, kalian berdua sendirian. Suara leluhur api es terdengar di telinga Han Li dan Lu Yuqing. Mata Han Li berkilat saat mendengar ini, tapi ekspresinya tidak berubah. Ekspresi Lu Yuqing berubah, dan wajahnya yang cantik menjadi sedikit pucat. Saat leluhur api es mentransmisikan suaranya, dia dengan cepat naik. Dia juga mengolah seni asal bintang surgawi besar, jadi kekuatan fisiknya tirani. Saat ini, dia sudah mencapai level 30. Meskipun Xiong San tidak memiliki tubuh fisik yang kuat sepertinya, dia jelas siap. Sepatu botnya bersinar, dan kecepatan panjatnya tidak jauh lebih lambat darinya. Han Li menoleh dan menatap lelaki tua bopeng itu dan yang lainnya yang masih terjebak di tangga. Dia sedikit mengernyit. Cahaya putih yang dipancarkan oleh formasi teleportasi dengan cepat meredup. Sepertinya itu akan segera hilang. Ayo pergi, katanya, dan dengan cepat berjalan. Lu Yuqing melambaikan tangannya untuk membubarkan cahaya biru di sekelilingnya, menarik napas dalam-dalam, dan juga mulai mendaki. Meskipun pembatasan gravitasi di tangga sangat kuat, kultivasinya masih berada di tahap awal alam dewa sejati. Meskipun dia adalah seorang dewa bumi, kekuatan fisiknya tidak kecil, jadi kecepatannya tidak lambat. Pria tua bopeng itu memandangi 4 orang yang dengan cepat menaiki tangga, dan ekspresi cemas muncul di wajahnya. Sekarang, dia kurang lebih sudah menebak situasi formasi teleportasi,
jadi dia tidak terus berjuang dengan sia-sia. Seiring waktu berlalu, cahaya putih yang dipancarkan oleh formasi teleportasi menjadi lebih redup. Setelah beberapa saat, itu berkedip 2 kali, dan akhirnya menghilang. Huff, kejar mereka. Pria tua bopeng itu sangat gembira ketika tubuhnya rileks. Sosoknya langsung terbang keluar, menembak ke arah Han Li dan yang lainnya. Kultivator sekte hantu lainnya juga mengikuti dengan cermat. Lelaki tua bopeng dan yang lainnya terbang keluar dari jangkauan platform batu, tubuh mereka tiba-tiba bergetar, dan jatuh ke tanah. Sekelompok orang itu seperti beberapa keping batu yang jatuh dari ketinggian, menghantam tanah dengan keras, menciptakan beberapa lubang besar, dan mengeluarkan suara keras yang tumpul, menyebabkan tanah di dekatnya bergetar beberapa kali. Orang-orang dari sekte hantu buru-buru bangun. Meski tidak terluka, wajah mereka tertutup debu. Beberapa orang bahkan jatuh tepat di pantatnya, dan linglung. Meski lelaki tua bopeng itu tidak jatuh, wajahnya pucat pasi. Ketika orang lain melihat ekspresi lelaki tua itu, mereka tiba-tiba terdiam, dan tidak ada yang berani berbicara. Tampaknya ada pembatasan penerbangan di sini, dan kita tidak bisa terbang dari tanah. Huff, mari kita lihat seberapa jauh Anda bisa melangkah. Aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Mata lelaki tua bopeng itu dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia berkata dengan dingin. Begitu suaranya jatuh, sosoknya berkedip, dan dia segera melangkah menuju tangga. Yang lainnya mengikuti satu demi satu. Rombongan itu dengan cepat tiba di dasar tangga perak. Tanpa berhenti, mereka langsung melangkah. Tubuh lelaki tua bopeng itu tenggelam, dan alisnya tiba-tiba berkerut. Kemarahan di matanya tiba-tiba banyak mereda. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, sepertinya batasan di sini tidak sepele. Hati-hati. Iya, orang lain dari sekte hantu juga menginjak tangga saat ini. Ekspresinya berubah, dan mereka menjawab serempak. Pria tua bopeng itu menatap Han Li dan yang lainnya di depannya, dan dia mencibir. Lapisan cahaya spiritual muncul di permukaan tubuhnya, dan dia memanjat dengan langkah besar. Kecepatannya sangat cepat, dan sepertinya batasan gravitasi di sini tidak banyak mempengaruhinya. Dalam sekejap mata, dia jauh di depan yang lain, dan dia buru-buru mengejar Han Li dan yang lainnya. Saat ini, Han Li dan yang lainnya sudah menaiki 4 hingga 500 anak tangga. Di antara mereka berempat, leluhur api dingin dan Xiong San hampir sejajar, berjalan di depan. Han Li tidak mengejar, dan dia hampir berjalan berdampingan dengan Lu Yuqing, agak jauh di belakang. Menyadari situasi di bawah, ekspresi leluhur api es menegang. Lapisan cahaya bintang redup muncul di permukaan tubuhnya, dan kecepatan pendakiannya segera meningkat. Xiong San juga mengerutkan kening. Dia tidak menggunakan teknik apapun, tetapi lapisan cahaya keemasan juga muncul di tubuhnya, dan kecepatannya juga meningkat. Pada saat ini, Lu Yuqing bermandikan keringat, dan dadanya terus naik turun. Dengan setiap langkah yang dia ambil, tubuhnya yang halus sedikit bergetar. Semakin tinggi tangga, kekuatan pembatasan gravitasi meningkat sedikit dengan setiap kenaikan level. Pada awalnya, rasanya tidak terlalu banyak, tetapi seiring bertambahnya, itu tidak kurang dari 3-4 kali lebih kuat daripada awalnya. Wajah Lu Yuqing pucat, dan dia menatap Han Li tidak jauh ke depan. Dia tertegun sejenak. Pada saat ini, ekspresi Han Li normal, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Namun, ekspresinya agak aneh. Dia sangat tenang, dan matanya bahkan sedikit kosong, seolah pikirannya mengembara. Liu, kakak Han, seru Lu Yuqing. Ekspresi Han Li berubah, dan dia sadar. Dia menoleh. Ada apa, Nona Lu? Pembatasan gravitasi ini terlalu kuat. Aku tidak bisa melanjutkan lagi. Kakak Han, kamu tidak perlu menemaniku lagi. Cepatlah, kata Lu Yuqing sambil tersenyum paksa.
Han Li tidak mengatakan apa-apa, dan dia menoleh untuk melihat ke belakang. Pria tua bopeng itu dengan cepat menaiki tangga. Dengan ketukan kakinya, dia melompat satu langkah, dan kakinya hampir tidak menyentuh tanah saat dia dengan cepat menyusul. Jarak antara mereka berdua memendek dengan cepat. Pada tingkat ini, tidak akan lama sebelum mereka berdua tertangkap.